Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Teror lelembut Gunung Karang. Sudah 2 hari hewan ternak warga kampung Kadungan hilang secara misterius. Puluhan ayam lenyap dari kandangnya. Kambing yang dipelihara bertahun-tahun juga hilang. Belum lagi kerbau. Ada 10 ekor yang hilang secara misterius. Mereka yakin pasti ada maling di kampung mereka. Warga kampung itu sepakat untuk memperbanyak pos ronda. Setiap malam para pemuda dan bapak-bapak bergantian menjaga kampung. Mereka sangat hati-hati jika ada orang asing yang masuk ke kampung mereka. Anehnya tidak ada tanda-tanda maling di kampung itu. Selama 1 minggu berjaga, tak satupun orang asing yang masuk ke kampung. Kasus hilangnya hewan ternak belum terpecahkan, tapi sudah muncul kasus baru. Banyak warga yang melapor ke ketua RT kalau warung mereka kemalingan. Barang dagangan mereka hilang. Tapi si maling hanya mencari barang yang bisa dimakan saja, seperti kue, biskuit, kopi, dan makanan lainnya. Kejadian ini benar-benar menggemparkan seluruh warga kampung. Mereka bahkan menambah gembok pada pintu rumah mereka agar maling tidak bisa masuk. Bukan pintu saja, tapi jendela juga ikut digembok. Pak Mashuri sebagai ketua RT mulai kebingungan. Dia heran siapa yang sudah melakukan ini semua. Minggu berikutnya yang hilang adalah rokok. Banyak pemilik warung yang mengadu pada Pak Mashuri kalau rokok di warung mereka ludes digondol maling. Tapi tunggu dulu, Pak Mashuri enggan buru-buru memutuskan kalau hilangnya rokok warga itu digondol maling. Soalnya rokok Pak Mashuri juga sering hilang. Padahal jelas-jelas ia meletakkan rokok itu di kamarnya. Hal itu juga dialami bapak-bapak dan para pemuda kampung. Mereka sering kehilangan rokoknya. Lengah sedikit, rokok itu lenyap begitu saja. Sementara itu di lain tempat, jauh dari kaki Gunung Karang, ada grup Cepong yang reputasinya tak terkalahkan. Namanya grup Goyang Geboy. Mereka sangat tersohor seantero Banten. Setiap mereka manggung, yang nonton pasti ratusan orang. Sudah macam nonton konser artis ibu kota. Tapi itu dulu. Sekarang grup Goyang Geboy sudah tidak laku. Orang-orang lebih suka nanggap dangdut ketimbang Cepong. Dul Hanan, pendiri grup Cepong Goyang Geboy sekarang sudah beralih profesi menjadi kuli panjat pohon melinjo. Sedangkan Dian, Rara, si primadona yang selalu dinanti-nanti goyangannya, sekarang sibuk jualan sawo di pinggir jalan. Dia sudah menikah dan punya 1 anak, yang nakalnya minta ampun. Lain halnya dengan nasib para penabuh gamelan. Mereka semua jadi tukang ojek yang setiap hari hanya termangu di pertigaan jalan, menunggu penumpang yang tak pasti. Sekalinya ada para penumpang itu dijemput oleh keluarganya. Sekarang hidup mereka serba sulit, tidak seperti dulu saat grup Cepong Goyang Geboy berjaya. Uang yang mereka dapatkan dari hasil manggung berlimpah ruah. Tengah malam sekitar jam 12, Dul Hanan tidak bisa tidur. Dia lalu masuk ke kamar tempat disimpannya gamelan. Sudah lama sekali gamelan itu tidak digunakan. Alat itu berdebu dan penuh dengan sarang laba-laba. Dul Hanan menyalakan lampu kamar. Dia lalu mengambil kain basah dan membersihkan gamelan dengan kain itu. Sambil menyanyikan lagu Cepong, dia perlahan mengelap gamelannya. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dul Hanan heran. Tak biasanya ada orang yang bertamu tengah malam seperti ini. Segera dia buka pintu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berpakaian serba hitam dan mengenakan belangkon batik. Perawakan lelaki itu kurus, kumisnya tebal sekali, alisnya menjuntai sampai ceruk mata.
Lelaki itu benar-benar asing bagi Dulhanan. "Cari siapa ya, Pak?" tanya Dulhanan. "Bapak Dulhanan," jawab lelaki sambil tersenyum ramah. "Iya, saya sendiri. Mari silakan masuk." Dulhanan menggelar tikar pandan. Lelaki itu pun duduk sila sambil terus tersenyum ramah. "Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya sama saya?" Dulhanan penasaran. Jarang-jarang dia kedatangan tamu. "Saya diutus untuk menyampaikan pesan ke Bapak," kata lelaki itu. "Pesan apa dan dari siapa?" Dulhanan semakin penasaran. "Ini pesan dari Abah Kamdari. Beliau mau mengadakan hajat besar, menikahkan anaknya. Nah, beliau mau panggil grup Jaipong Goyang Keboy buat meramaikan acara pernikahannya," jelas lelaki itu. Dulhanan terkejut mendengar penjelasan lelaki itu. Dia tak menyangka ternyata masih ada orang yang mau memakai jasanya. Tanpa pikir panjang lagi, Dulhanan langsung mengiyakan tawaran itu. "Kapan nih hajatannya?" "Malam minggu, Pak. Soal bayaran Pak Dulhanan tidak akan kecewa. Abah Kamdari mau bayar 50 juta, kata lelaki itu. "Wah, mantap ini, Pak." Dulhanan bahagia sekali mendengar bayarannya tinggi. "Ya sudah, nanti hari Sabtu setelah maghrib saya kesini lagi ya, Pak. Nanti saya bawa teman-teman yang lain buat ngebantu bawa alat-alat Bapak. Kita jalan kaki saja," kata lelaki itu. Tak berlama-lama, lelaki itu pun pamit dari rumah Dulhanan. Saking senangnya, Dulhanan sampai lupa menanyakan siapa nama lelaki tadi. Itu tak penting. Bagi Dulhanan yang paling penting sekarang adalah uang. Dia yakin para personil grup Goyang Keboy pasti akan diajak manggung lagi. Besoknya Dulhanan berhasil mengumpulkan personilnya. Dian, Rara, Bedu, Jaro, dan Sardi. Mereka senang sekali mendengar kabar dari Dulhanan. Apalagi saat diberitahu kalau bayarannya 50 juta. Pastilah yang hajat ini orang kaya. Sebelum maghrib mereka semua berkumpul di rumah Dulhanan. Tak perlu menunggu lama, lelaki yang tempo hari mendatangi Dulhanan pun muncul. Dari kejauhan dia tampak tersenyum ramah. Dia juga membawa 5 orang lainnya untuk menggendong alat musik Jaipong. Selepas maghrib rombongan Dulhanan pun berangkat. Kata lelaki misterius itu, Abah Kamdari tinggal di kampung Ciperang. Dulhanan belum pernah dengar kampung itu. Dia pun manut saja, yang penting dapat uang. Mereka pun tiba di kampung Kadungan. Anehnya orang-orang kampung yang saat itu sedang ronda tiba-tiba lari, berhamburan saat melihat rombongan Dulhanan. Yang orang-orang kampung itu lihat sangat di luar nalar. Alat jaipongnya itu tampak melayang sendiri tanpa ada yang menggotongnya. "Kenapa mereka lari?" tanya Dian Rara. "Entahlah, mungkin mereka kira kita itu setan," kata Dulhanan sambil tertawa. Rombongan itu akhirnya tiba di kampung Ciperang. Suasana di sana ramai sekali. Panggung besar sudah disiapkan untuk pentas Jaipong. Bedu, Jaro, Sardi, dan Dulhanan langsung menabuh alat-alat Jaipong. Dian Rara pun meliuk-liuk bergoyang dengan lincah. Penonton bersorak melihat goyangan Dian Rara. Satu persatu penonton itu naik ke panggung untuk nyawer. Di tengah-tengah pertunjukan, tiba-tiba Bedu izin buang air kecil. Dia turun dari panggung dan segera mencari semak-semak. Saat sebelum Bedu naik kembali ke panggung, dia melihat seorang wanita cantik yang berdiri di antara pepohonan. Wanita itu berpakaian layaknya sinden. Dia tersenyum ke arah Bedu. Perawakannya montok membuat Bedu terpukau. "Kemari," kata wanita itu sambil tersenyum. Tanpa pikir panjang lagi, Bedu menghampiri wanita itu. Ia dibawa masuk ke tengah hutan dan menghilang begitu saja. Keesokan paginya para personil grup Jaipong itu terkapar di atas semak-semak. Mereka tidak menyadari kalau semalam yang hajat itu adalah lelembut gunung karang. Dulhanan membuka matanya. Tepat di samping kanannya sudah ada segepok uang tunai 50 juta. Bukan hanya itu, Dulhanan juga dibelikan puluhan 5 ekor ayam, 2 kambing, rokok berbagai merek, dan makanan warung.
Dulhanan segera membangunkan personilnya. "Bedu mana?" tanya Dulhanan. "Nggak tahu Pak, bukannya semalam manggung sama kita?" tanya Sardi. "Iya, aku ingat betul, timpal Jaro." "Diantara ada?" tanya Dulhanan sambil menoleh ke sekeliling. "Itu dia Pak," tunjuk Jaro. Diarara terkapar tak sadarkan diri di atas semak-semak. Pakaiannya acak-acakan. Mungkin Diarara kelelahan setelah semalaman suntuk menari tanpa henti. Seperti biasa, setelah berjamaah asar, para santri pondok pesantren Al-Barokah berbondong-bondong pergi ke surau untuk ngaji kitab kuning. Kyai Muntako, pimpinan pondok pesantren, menabuh kentungan sebanyak 3 kali, pertanda kalau pengajian segera dimulai. Dia lalu jalan dengan santai menuju surau sambil menenteng kitab kuning. Di dalam surau itu tampak santri putra dan putri sudah berkumpul. "Assalamualaikum," kata Kyai Muntako. Semua santri itu menjawabnya dengan serempak. Kyai Muntako langsung membuka kitab kuningnya dan menerangkan bait demi bait makna kitab itu. Para santri sibuk mencatat apa yang dijelaskan gurunya. Di tengah-tengah pengajian, tiba-tiba Nurul bertingkah aneh. Dia tidak mencatat perkataan gurunya, melainkan diam saja sambil tertunduk. Pulpen digenggam dengan sangat keras, bahkan sampai patah. "Nurul, kamu kenapa?" tanya salah satu temannya. Nurul yang saat itu berkerudung hitam tidak menjawab apapun. Dia tetap tertunduk. Air liur tiba-tiba menetes dari mulutnya. "Abi, lihat Nurul," kata salah satu santriwati. Dia terkejut saat melihat kedua mata Nurul yang berubah menjadi hitam semua. Tidak salah lagi kalau Nurul ini kerasukan setan. Saat itu juga Nurul berdiri. Wajahnya dipenuhi urat yang menonjol berwarna hijau. Astagfirullahaladzim. Kyai Muntako mengelus dadanya. Kiai muda itu pun bergumam membaca ayat suci Al-Quran. Belum sempat dia menyelesaikan bacaannya, jin jahat yang ada di dalam tubuh Nurul berteriak lalu mendekat ke arah Kyai Muntako. Nurul malah melanjutkan bacaan gurunya itu dengan suara besar dan menggema. Dia lalu tertawa terbahak-bahak. Santri berhamburan keluar surau. Mereka semua ketakutan kecuali Faisal. Dia adalah kakaknya Nurul. Dengan nafas yang terengah-engah, Faisal mendekati adiknya. "Dek," kata Faisal, intonasi suaranya sangat ketakutan. "Faisal, keluar dari surau ini," pinta Kyai Muntako. Tapi Faisal tak mau meninggalkan adiknya dalam kondisi seperti itu. "Dek, sadar dek," teriak Faisal. Nurul membalikkan badan lalu menatap Faisal dengan tatapan tajam. Dengan sekejap mata, Nurul mencekik leher kakaknya. Ia pun mengangkat tubuh Faisal. Seketika peci Faisal jatuh, kedua tangannya menggapai-gapai. Dia kesulitan bernafas. Buru-buru Kyai Muntako menyeruduk tubuh Nurul. Mereka pun terpental. Faisal mengadu kesakitan saat kepalanya membentur tembok. Sedangkan Nurul masih mengamuk. Kyai Muntako segera membaca kalimat-kalimat ruqyah di telinga Nurul, membuat wanita itu berteriak seperti kesakitan. Matanya melotot. Sesekali dia mencaci Kyai Muntako. Tak lama berselang, tubuh Nurul melunak. Kedua matanya perlahan terpejam. Dia pun tak sadarkan diri. Kyai Muntako menyuruh Faisal untuk mengambil air. Buru-buru Faisal pergi ke dapur dan kembali dengan membawa segelas air putih. Air itu dibacakan doa-doa, lalu diusapkannya ke wajah Nurul yang tampak pucat. Nurul pun dibawa ke asramanya. Sudah 2 tahun belakangan ini, Nurul sering sekali kesurupan. Ada jin jahat yang nempel di tubuhnya. Dia sudah beberapa kali diruqyah, tapi tak kunjung sembuh. Dalam sebulan, Nurul bisa kesurupan 2-4 kali. Penyakit kesurupan itu disebabkan oleh kakeknya Nurul. Dulu kakeknya punya ilmu hitam dan memelihara banyak jin jahat. Sekarang salah satu jin yang pernah dipelihara kakeknya itu malah menempel di tubuh Nurul. Padahal Nurul itu masih muda, umurnya baru 18 tahun. Sedangkan kakaknya si Faisal berumur 24 tahun.
Mereka berdua sudah 3 tahun nyantri di pondok pesantren Al-Barokah. Selama 2 tahun belakangan ini Faisal selalu mencari cara untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Namun tetap saja tidak berhasil. Adiknya masih sering kesurupan. Malam itu Nurul masih tak sadarkan diri di dalam asramanya. Dari tadi sore Nurul dirawat oleh sahabatnya, yaitu si Ririn. Ya memang hanya dia santriwati yang berani mendekati Nurul. Sedangkan yang lain takut karena Nurul sering kesurupan. Bahkan ada beberapa santriwati yang pindah pesantren gara-gara takut sama si Nurul. Tengah malam saat semua orang di pesantren itu tidur, Nurul tiba-tiba bangun. Cara bangunnya itu tidak wajar. Dia duduk begitu saja tanpa dibantu kedua tangannya. Nurul seperti dikendalikan makhluk gaib. Tatapannya kosong, wajahnya pucat sekali. Dia masih mengenakan kerudung warna hitam kesukaannya. Nurul menoleh ke arah Ririn yang sedang tidur pulas. "Ririn," panggil Nurul. Ririn pun bangun. Ia mengucek kedua matanya, lalu menoleh ke Nurul. "Kamu sudah sadar?" tanya Ririn. Nurul mengangguk. "Rin, antarin aku yuk." "Kemana?" Ririn bangun, kini ia dalam posisi duduk. "Ke belakang asrama, nyari kalungku. Kalungku hilang, Rin. Pasti jatuh pas wudhu. Itu kalung pemberian ibuku," kata Nurul. "Ya sudah, ayo kita cari." Ririn membuka lemarinya. Dia meraih senter dan mengenakan kerudung. Setibanya di belakang asrama, Nurul malah mematung. Dia tidak mencari kalungnya yang hilang. "Nurul," sapa Ririn dengan ragu-ragu. Dia mulai mencurigai kalau temannya itu kesurupan lagi. Nurul pun balik badan. Tampak wajahnya yang menakutkan, sama seperti saat kesurupan tadi sore. Ririn menjerit ketakutan, dan dalam sekejap mata, Nurul menjambak rambut temannya itu, lalu menariknya ke atas pohon mahoni. Wanita itu merayap seperti binatang. Dia benar-benar sudah dirasuki jin jahat. Ririn berteriak sekuat tenaga sambil menangis. Dia menggantung di atas dahan pohon itu, sementara Nurul mengerang-erang seperti binatang buas. Tangan kanannya menjinjing rambut Ririn. Kiai Muntaku beserta para santrinya berhamburan ke belakang asrama. Semua orang yang ada di sana panik melihat Ririn menggantung di dahan pohon mahoni. Kiai Muntaku membaca kalimat-kalimat ruqyah sambil mengacungkan telunjuknya ke arah Nurul. Saat itu juga Nurul mulai terlihat kesakitan. 5 orang santri muncul dengan menggotong sebuah spring bed besar untuk menahan tubuh Ririn. Nurul menjatuhkan Ririn dan untung saja wanita itu jatuh tepat di atas spring bed. Sementara Nurul masih bertengger di atas dahan pohon mahoni. Kalimat-kalimat ruqyah terus dilantunkan oleh Kiai Muntako. Nurul pun terjungkal ke belakang. Dia juga jatuh tepat di atas spring bed sehingga tidak ada luka sedikit pun. Faisal memeriksa keadaan adiknya itu. Dia menangis karena tak tega melihat adiknya yang sering sekali kesurupan. 1 minggu kemudian, sudah 5 kali Faisal bermimpi tentang sumur 7 yang ada di puncak Gunung Karang. Dalam mimpinya itu, Faisal didatangi kakeknya sendiri. Kakeknya Faisal memberitahukan kalau yang menempel di dalam tubuh Nurul itu adalah lelembut Gunung Karang. Satu-satunya cara agar Nurul bisa sembuh adalah mandi di sumur 7. Sumur itu terletak di puncak Gunung Karang. Faisal dan Nurul harus mendaki gunung itu. Faisal yakin mimpi itu merupakan sebuah petunjuk. Dia harus membawa adiknya ke sumur 7. Lagi pula lokasi Gunung Karang dekat dengan pondok pesantrennya. Faisal bahkan bisa melihat gunung itu dari balik jendela asramanya. Yang membuat Faisal bingung adalah soal perizinan. Kiai Muntaku pasti tidak akan mengizinkan Faisal mendaki gunung itu, apalagi dengan membawa Nurul. Jadi tidak ada pilihan lain, dia harus membawa adiknya kabur dari pondok. Faisal memang belum pernah mendaki Gunung Karang, tapi dia pernah baca di internet kalau medan pendakian di sana tidak terlalu ekstrim. Faisal yakin bisa membawa adiknya dengan selamat. Faisal sudah merencanakan dengan matang skema kabur dari pondok.
Saat para santri sedang berjamaah maghrib, Faisal mengendap-endap ke asrama adiknya. Kemarin Faisal sudah memberitahu Nurul agar tidak ikut jamaah maghrib. Nurul keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia membawa tas gendong warna hitam. Begitupun Faisal, dia juga membawa tas yang di dalamnya berisi pakaian dan beberapa bungkus mie instan. Mereka tidak bawa tenda karena tidak punya. Faisal hanya berharap di tengah pendakian nanti dia bisa menemukan saung untuk berteduh. Mereka berdua berhasil kabur dari pesantren. Sebenarnya Faisal tidak tahu jalur pendakian Gunung Karang. Dia cuma modal nekat. Di pertigaan Faisal memberhentikan dua pengendara motor yang sedang melintas. Ia minta diantarkan ke kaki Gunung Karang. Mau masuk jalur mana? Kadungan, tanya lelaki gendut yang mengendari motor bebek. Iya, jalur mana saja yang penting bisa sampai ke puncak, jawab Faisal. Nada bicaranya terburu-buru. Sesekali dia menoleh ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada santri yang mengikutinya. Ya sudah, kita antar ke Kadungan saja, kata lelaki yang satu lagi. Dia berbadan kurus. Bayarannya berapa dulu? Tanya lelaki berbadan gendut. 100.000 cukup? Tanya Faisal. Ya sudah, ambil saja. Lelaki berbadan kurus menyetujui. Mereka pun berangkat ke kampung Kadungan. Kadungan ini memang menjadi jalur favorit bagi para pendaki Gunung Karang. Tak sampai 30 menit, mereka akhirnya tiba di kampung Kadungan. Hari sudah gelap, Faisal dan Nurul berdiri di pinggir jalan. Kita sebenarnya mau kemana, Bang? Tanya Nurul. Abang mau ngobatin kamu ke puncak Gunung Karang, Dek. Nanti adik mandi di sumur 7 biar lelembut di tubuh adik hilang, jawab Faisal. Abang tahu jalan ke puncak? Tanya Nurul lagi. Kita tanya-tanya saja ke orang kampung sini, Dek. Ayo. Faisal menuntun lengan adiknya. Sebelum mereka masuk ke perkampungan, dari semak-semak muncullah seseorang anak lelaki yang umurnya kisaran 15 tahun. Dia menuntun seekor kambing. Anak laki-laki itu tersenyum saat melihat Faisal dan Nurul. Kalian dari mana? Tanya anak itu. Dari pesantren, kami mau mendaki Gunung Karang, jawab Faisal. Malam-malam begini? Tanya anak itu. Iya, kamu tahu jalur pendakian di sebelah mana? Faisal kembali bertanya. Anak itu menunjuk ke arah barat. Di sana, untuk sampai ke puncak, kalian harus melewati 3 pos. Faisal menelan ludahnya sendiri. Dia sadar mendaki tanpa pemandu pasti nyasar. Begini, aku punya uang 300.000. Kalau kamu mau nganterin kami ke puncak, kami akan kasih kamu upah 300.000. Bagaimana? Tawar Faisal. Wah, serius? Anak itu malah senang. Faisal mengeluarkan uangnya. Ini, kau pegang uangnya. Dia menyerahkan uang itu. Oke, aku mau. Kenalkan dulu, aku Acong. Aku asli orang sini. Aku Faisal dan ini adikku Nurul, ucap Faisal tanpa tersenyum. Kalian bawa tenda? Tanya Acong. Faisal dan Nurul menggelengkan kepalanya. Gak apa-apa, ayo ikut aku. Kita ambil tenda dulu di rumah, ujar Acong. Acong ini memang sering mengantarkan para pendaki ke puncak. Saking seringnya, dia bahkan pernah dikasih tenda bekas oleh salah seorang pendaki dari Jakarta. Memang tenda itu sudah jelek, tapi masih layak pakai. Setelah mengambil tenda di rumah Acong, mereka pun memulai pendakian. Acong membawa senter yang lumayan besar, sehingga cukup untuk menerangi jalan. Medan yang mereka tempuh mulai menanjak. Acong jalan di barisan depan, Nurul kedua, sementara Faisal di barisan paling belakang. Dari kejauhan terdengar suara dengkur babi membuat Nurul ketakutan. Suara apa itu, Bang? Tanya Nurul sambil menoleh ke belakang. Tenang saja, itu hanya suara babi, yang jawab malah Acong. Faisal menoleh jam tangannya. Dia lalu menyuruh Acong untuk berhenti. Sudah waktunya sholat Isya, kita berhenti dulu di sini. Faisal pun lalu mengeluarkan 2 botol air dari dalam rangselnya. Ia serahkan 1 botol pada Nurul. Mereka berdua berwudu. Air di botol itu masih ada sisa. Faisal menyerahkannya pada Acong. Mau wudu? Tanya Faisal. Enggak, kalian saja, aku tak pernah sholat.
Jawab Acong. Faisal kembali menutup botolnya. Kau tahu arah barat sebelah mana? Tanya Faisal ke Acong. Acong pun menunjuk ke sebuah arah. Saking seringnya ke puncak Gunung Karang, Acong sampai hafal di sebelah mana matahari terbit dan tenggelam. Tak lama kemudian Faisal dan Nurul menggelar sajadah. Mereka berdua sholat berjamaah. Sementara Acong hanya berdiri di samping mereka. Sesekali ia menyorotkan cahaya senter ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada babi hutan yang mendekat. Saat Acong menoleh ke Faisal yang sedang sujud, tampak Nurul berdiri di belakang Faisal. Dia tidak mengikuti gerakan imam. Nurul malah menghadap pada Acong sambil tersenyum dingin. Tatap matanya kosong dan terkesan menakutkan. Jelas saja Acong kaget dan membuat senter yang digenggamnya jatuh seketika. Buru-buru Acong mengambil kembali senter itu, dan saat dia menoleh lagi ke arah Nurul, kini wanita itu sedang dalam posisi sujud. Aneh sekali. Padahal jelas-jelas tadi Acong melihatnya berdiri dengan wajah yang mengerikan. Tak lama kemudian mereka berdua menyelesaikan sholatnya. Faisal dan Nurul memasukkan kembali peralatan sholatnya ke dalam rangsel. Tadi apa yang jatuh? Tanya Faisal. Oh, senterku, gagangnya licin banget kak. Kata Acong berbohong. Dengan wajah gugup sesekali dia melirik Nurul. Perjalanan dilanjutkan kembali. Cuaca semakin dingin. Faisal menyuruh adiknya untuk mengenakan jaket. Acong sepertinya sudah biasa dengan cuaca seperti ini. Walaupun hanya mengenakan kaos, Acong sama sekali tidak kedinginan. Di tengah-tengah perjalanan, Acong mendengar seorang wanita yang berbisik di belakangnya. Acong, desis wanita itu. Sontak saja Acong berhenti lalu menoleh ke Nurul. Iya, tanya Acong. Kenapa ya? Nurul malah balik tanya. Tadi ada yang panggil nama aku, kata Acong. Salah dengar kali, ayo lanjut saja, saut Faisal dari belakang. Medan semakin curam. Acong mengeluarkan sebuah tali berwarna putih dari dalam tasnya. Kalian pegang ini, perintah Acong. Buat apa? Tanya Nurul. Biar nggak ada yang hilang, kita semakin masuk ke wilayah hutan lebat. Mereka bertiga saling memegang tali. Tak lama kemudian Faisal minta berhenti. Aku sakit perut nih, boleh buang air besar nggak, Cong? Tanya Faisal sambil meringis, memegangi perutnya. Ya sudah sana, ke semak-semak aja kak. Faisal pun lari ke semak-semak dengan membawa botol air minum. Tinggallah Acong dan Nurul. Mereka berdua sama-sama diam. Sebenarnya Acong masih takut dengan apa yang dilihatnya barusan. Wajah Nurul begitu datar dan menakutkan. 20 menit berlalu, tapi Faisal tak kunjung muncul. Acong benar-benar heran kenapa buang air besar lama sekali. Karena bosan menunggu, Acong menghampiri semak-semak tempat Faisal buang air besar. Namun Faisal tidak ada di sana. Acong panik, dia lalu menggerakkan cahaya senternya ke sembarang arah sambil berteriak memanggil Faisal. Tanpa disangka, cahaya senternya menyinari 3 sosok manusia yang sedang berjalan ke timur. Tak salah lagi, itu adalah Faisal, sedangkan 2 orang lainnya adalah sosok yang menyerupai Acong dan Nurul. Sambil berteriak, buru-buru Acong lari mengejar Faisal. Kak Faisal! Teriak Acong sangat kencang hingga membuat Faisal menoleh kepadanya. Dari kejauhan Faisal tampak bingung sebab dia melihat 2 sosok Acong sekaligus. Kak Faisal, kembali! Jangan terpengaruh lembut gunung ini. Acong semakin mendekat. Dia mengambil batu sebesar genggaman tangan. Lihat ini, kata Acong sambil melemparkan batu itu ke arah sosok lelembut. Batu itu pun menembus tubuh mereka seperti menembus kabut. Kedua sosok yang menyerupai Acong dan Nurul kemudian masuk ke dalam kegelapan. Mereka menghilang begitu saja, sedangkan Faisal masih terheran-heran dengan apa yang dilihatnya barusan. Hampir saja dia dibawa oleh lelembut Gunung Karang. Mungkin karena Faisal buang air besar sembarangan di gunung. Jadinya jin di gunung itu marah. Untung saja Acong segera datang dan menyadarkan Faisal. Setelah itu Acong menuntun Faisal untuk pergi ke sana. Ada apa bang? Tanya Nurul. Dia juga panik karena barusan mendengar si Acong berteriak memanggil nama Faisal.
Gak ada apa-apa deh, ayo kita pergi ke sini, jawab Faisal dengan ekspresi wajahnya yang tampak panik. Malam semakin larut, mereka akhirnya tiba di pos 1. Di sana ada sebuah gubuk kecil yang ukurannya hanya muat untuk 2 orang saja. Punten, Acong mengetuk pintu gubuk. Di dalam gubuk ada seorang lelaki tua yang sedang duduk sila. Lelaki itu mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Mangga, jawab lelaki tua sambil menoleh pada Acong. Suaranya terdengar serak dan berat. Bah, kalau boleh kami ingin numpang menginap di area sini, kata Acong dengan sangat sopan. Silakan saja, asal jangan berisik, ujar lelaki tua dari dalam gubuknya. Acong berterima kasih kepada lelaki tua itu. Dia lalu mendirikan sebuah tenda tepat di dekat gubuk si lelaki tua. Tadi itu siapa? Tanya Faisal. Dia Abah Munjid, juru kunci gunung ini. Dia orang sakti yang bisa berbicara dengan makhluk gaib, jawab Acong. Faisal mengangguk-angguk. Belum sempat Acong mendirikan tenda, tiba-tiba Abah Munjid keluar dari dalam gubuknya. Ekspresi wajahnya tampak panik. Nafas Abah Munjid terengah-engah seperti habis dikejar-kejar setan. Dia juga menatap Nurul dengan tatapan tajam. Pergi kalian semua dari sini. Entah apa yang terjadi, Abah Munjid malah mengusir mereka. Ada apa, Bah? Tanya Acong sambil mengerutkan keningnya. Wanita itu terkutuk, tunjuk Abah Munjid kepada Nurul. Faisal tidak terima adiknya dikatakan terkutuk. Dia pun langsung menarik lengan Nurul dan pergi dari sana. Tanpa mempedulikan Abah Munjid, buru-buru Acong mengejar mereka. Kita nyari tempat kemah yang lain saja, kata Faisal dengan nada kesal. Mereka menjauh dari pos 1 untuk mencari tempat berkemah. Tak lama kemudian, Acong berhasil menemukan lokasi yang permukaan tanahnya datar. Ia pun mendirikan tenda di sana. Faisal dengan cekatan membantu Acong. Tak sampai 20 menit, tenda itu pun jadi. Acong tidur di samping kanan Faisal, sedangkan Nurul tidur di samping kirinya Faisal. Sekitar jam 1 dini hari, Acong terbangun karena mendengar suara seseorang di luar tenda. Suara itu terkesan seperti suara seseorang sedang sholat. Allah, itu suara Nurul yang terdengar begitu lirih. Dari dalam tenda, Acong melihat dengan jelas bayangan seorang wanita yang sedang sholat di luar. Dia menoleh ke samping kiri Faisal. Tak ada Nurul di sana. Yang sedang sholat di luar itu pastilah si Nurul. Lantaran saking ngantuknya, Acong lantas tidur kembali. Namun sebelum terlelap, Acong mendengar suara Nurul berubah menjadi seperti suara lelaki tua yang begitu menggema. Allah, suara itu terdengar lirih dan berat. Acong bangkit, kini dia dalam posisi duduk. Diperhatikannya bayangan wanita yang mengenakan mukena itu sedang dalam posisi ruku. Karena penasaran, pelan-pelan Acong merayap mendekati pintu tenda. Dia membuka sedikit kain tenda, tapi anehnya sosok wanita yang sedang sholat tadi malah menghilang entah kemana. Cari saya ya, entah dari mana datangnya. Nurul tiba-tiba duduk di dalam tenda. Dia masih memakai mukena. Wajahnya sangat pucat, kedua bola matanya hitam semua. Melihat wajah Nurul yang menakutkan, seketika saja Acong kencing di celana. Dia ingin berteriak, tapi tidak bisa. Suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Acong buru-buru membangunkan Faisal. Dia sangat ketakutan melihat wajah Nurul seperti itu. Faisal yang saat itu masih dalam keadaan kantuk langsung merogoh rangselnya dan mengeluarkan sebuah Al-Quran kecil. Dia mengarahkan kitab suci itu ke wajah adiknya sambil membaca ayat kursi. Bukannya takut, Nurul malah semakin brutal. Dia mencekik leher kakaknya sendiri. Acong panik, dia coba menghentikan serangan Nurul, tapi Acong sendiri malah terjungkal. Tenaga Nurul sangat tidak wajar. Faisal semakin tercekik dan kesulitan bernafas. Setan, pergi kau sana. Tiba-tiba terdengar suara Abah Munjid dari luar tenda. Dia mengacungkan goloknya ke langit. Disambut riuh angin kencang. Nurul mendongak ke atas sambil berteriak lalu pingsan begitu saja. Abah Munjid menyuruh mereka untuk keluar dari dalam tenda. Nurul dibopong oleh kakaknya. Tambah di luar, Abah Munjid sangat marah.
Penampilan Abah Munjid ini sangat khas. Dia punya jenggot juga brewok yang tebal dan berwarna putih. "Apa tujuan kalian naik gunung ini?" tanya Mbah Munjid. "Saya mau sembuhkan adik saya, Bah, di Sumur 7, jawab Faisal dengan terbata-bata. Dia sangat menahan sakit di lehernya. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Abah Munjid lagi. "Seseorang dalam mimpi saya, Bah." Kini Faisal menunduk. "Cuy, percaya sama perintah setan." Abah Munjid meludah. Dia kesal lantaran malam itu pertapaannya diganggu. "Adikmu tidak akan sembuh di Sumur 7. Kalau mau sembuh, ayo ikut dengan Abah." Acong dan Faisal saling tatap. Sebenarnya Faisal itu tidak gampang percaya sama orang asing. "Ikuti saja, Kak, Abah Munjid ini orang sakti," saran Acong. Dengan ragu-ragu Faisal pun menuruti saran Acong. Sambil membopong adiknya, Faisal masuk ke dalam hutan, mengikuti Abah Munjid. Acong juga ikut ke sana. Dia jalan di barisan paling belakang. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah lokasi yang sangat asing bagi Acong. Itu seperti sebuah lahan kosong. Di tengah-tengah lahan itu ada 3 batang pohon pisang yang diletakkan berderetan. "Baringkan adikmu di sini," pinta Abah Munjid. Faisal nurut saja. "Adik saya mau diapakan, Bah?" tanya Faisal. "Aku akan mencabut lelembut yang menempel di tubuh adikmu." Faisal dan Acong diminta menjauh beberapa meter dari tempat Nurul dibaringkan. Abah Munjid lalu berjalan ke semak-semak. Dia mengambil sesuatu dari sana. Ternyata itu adalah kain kafan yang sudah sangat kotor. Abah Munjid mengkafani Nurul. Entah ritual apa yang akan dilakukannya. Sebenarnya Faisal sempat protes dan tidak mau adiknya dikafani seperti itu. Tapi laki-laki Acong meyakinkan Faisal untuk percaya saja apa kata Abah Munjid. Bulan mengambang dengan tenang di langit. Setelah mengkafani Nurul, Abah Munjid mulai bergomat-gamit membaca mantra. Dia juga melakukan beberapa gerakan seperti sedang meragakan jurus pencaksilat. Abah Munjid bergumam, "Sukanta, ini pembalasanku untukmu." Abah Munjid mengeluarkan goloknya seperti hendak menusuk perut Nurul. Faisal buru-buru lari menerjang Abah Munjid, namun seperti ada dinding pembatas yang tak kasat mata. Dia malah terpental beberapa meter ke belakang. Acong tidak berani berbuat apapun. Dia hanya mematung dari kejauhan, menyaksikan Nurul yang hendak dibunuh. "Kumohon, jangan bunuh adikku," lirih Faisal sambil terkapar di tanah. Pandangan Faisal kabur. Samar-samar dia menyaksikan Abah Munjid mengacungkan goloknya dan hendak menusuk Nurul yang sudah dikafani seperti orang mati. Jadi buat teman-teman yang bingung, Sukanta itu adalah kakek dari Faisal dan Nurul. Karena sosok yang menempel di badan Nurul itu lelembut gunung karang. Mungkin kakek Sukanta dulu pernah bersiteru dengan Abah Munjid selaku juru kunci gunung karang. Dan sampai sekarang Abah Munjid masih dendam dan melampiaskannya kepada cucunya. Wallahu a'lam ya. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.